Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin hadirin berahli wa rahmat. Maka ini tulisan-tulisan ada di warung ditulis tidak melayani bom, Hiroshima hancur karena bom, warung hancur karena bom. Beda M sama M. Dilarang hutang. Jika ada yang bilang cari uang itu sulit, percayalah Nabi hutang jauh lebih sulit. Itu adalah permasalahan-permasalahan hutang. Hutang itu di dalam bahasa Arab itu disebut dengan jainun. Jainun, dal, ya, nun, sama-sama dal, ya, nun, bisa dibaca jainun artinya hutang, bisa dibaca jinun artinya agama. Di dalam kaidah bahasa Arab, kalau hurufnya sama, unsur pembangunnya sama, maka ada kesamaan makna. Maka antara agama dengan hutang itu ada kesamaan. Apa samanya? Sama-sama menyatakan hubungan dua pihak, yang mana satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Lihat agama, satunya menyatakan hubungan dua pihak, satunya lebih tinggi yaitu Allah, satunya lebih rendah yaitu manusia atau makhluk. Dainun, hutang, menyatakan hubungan dua pihak, satunya yang lebih tinggi siapa? Yang punya uang. Yang satu lebih rendah siapa? Yang hutang hutang. Maka hubungan dengan hidup dari bulan ke bulan, apalagi di bulan Ramadan, maka ini luar biasa kebutuhannya. Orang-orang, kalau kita ketahui dalam hadis bahwa Rasul membagi bulan Ramadan menjadi 3, maka versinya orang-orang Ramadan itu dibagi menjadi 4, bukan 3. Gimana itu? Dari minggu pertama. Apa minggu pertama? Minggu pertama itu masjidnya yang penuh. Minggu kedua mallnya yang penuh. Minggu ketiga stasiun penuh. Minggu keempat pegadaian yang penuh. Karena pegadaian yang penuh, maka tarawih terakhir nasibnya seperti ini. Maka dari hari di bulan Ramadan, tarawih setiap hari mengalami kemajuan, maju sofnya. Maka di hari terakhir, maka tidak sampai satu sof yang sholat. Tapi mudah-mudahan kita dikasih istiqomah. Amin. Allahumma. Para bapak ibu sekalian, berbicara tentang hutang. Berhutang itu mudah, yang sulit itu nyaurnya. Bukan karena tidak punya uang, tapi karena gaya hidupnya. Terkadang orang nggak nyaur hutang itu bukan karena nggak punya uang. Dia punya uang, tapi berat untuk nyaur hutang. Ini yang disebutkan oleh baginda Nabi, matlul ghani dzulmun. Mengulur-ulur waktu, menunda-nunda melunasi hutang, padahal sudah masuk tempo, padahal punya uang, maka itu adalah kezaliman. Ini zalim. Maka jangan sampai menunda-nunda membayar hutang kalau memang sudah ada uangnya. Maka banyak di medsos itu orang mengeluh menghutangi orang lain, sementara sudah waktu tempo, waktu ditagih katanya nggak punya uang, tapi lihat statusnya kok balik-balik rekreasi. Maka jangan menyekelingkan hutang. Orang dulu dia tidak akan membeli sesuatu kalau dia punya uang, kecuali dia punya uang. Jadi tunggu. Kalau orang sekarang punya uang nggak punya uang dia beli. Kenapa? Karena ada kredit.
Kalau di online itu ada namanya apa istilahnya? Yang bayar kemudian apa istilahnya? Yang bulan depannya GoPay itu ya. Apa namanya? Semacam itulah. Sehingga prinsip orang sekarang kalau bisa kredit ngapain cash? Ini berbeda dengan orang dulu. Jadi orang sekarang kalau bisa kredit ngapain cash? Punya uang tetap kredit. Padahal punya uang. Itu gaya hidupnya para pengusaha. Mereka punya uang, tapi tetap kalau beli itu kredit, mutang. Kredit itu kan mutang. Orang-orang kaya itu bangga kalau dia punya kartu kredit. Kartu kredit itu bahasa lainnya apa? Utang. Kartu utang. Bangga punya kartu kredit. Maka hutang ini bukan urusan main-main. Baginda Nabi Muhammad SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yudha'an. Bahkan tatkala orang mati, tatkala ada orang mati, maka kemudian rohnya itu akan terkatung-katung sampai hutangnya dilunasi. Para bapak ibu sekalian, berhutang itu tidak hina. Berhutang itu tidak haram. Boleh berhutang. Bahkan Nabi, manusia yang paling mulia juga hutang. Jadi boleh. Istri beliau, Sayyidah Aisyah bercerita, "Istara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyyin sa'iran ila ajalin wa rahahu dir'ahu." Rasul pernah membeli gandum dari orang Yahudi dengan menjaminkan atau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Jadi mau beli dan punya uang, akhirnya dibuat jaminan baju besinya. Jadi Rasul mau mutang. Jadi mutang itu bukan perkara yang hina, bukan haram, boleh hutang. Tapi hendaknya hutang itu jangan dijadikan gaya hidup, tapi jadikan ini emergency exit. Ibaratkan pesawat, kalau naik pesawat itu ada pintu darurat. Ibaratkan menjadi numpak bis, maka di bis itu yang di bagian belakang ada kaca besar. Pecahkan kaca ini dalam kondisi darurat dan disediakan palu. Jadi kalau terjadi kebakaran, tidak bisa keluar, pintunya macet, itu bisa dipecah. Tapi kalau nggak darurat, bisnya bagus, ya jalannya lancar, nggak mogok, nggak kebakaran, jangan diam-diam kemudian dipecah ya. Ada di supir ya. Jadi jadikan itu emergency betul-betul butuh, bukan sekedar menuruti gaya hidup. Maka tatkala berhutang, jangan sampai ada niat yang jelek. Barang siapa yang meminjam harta orang lain atau berhutang dengan niat ingin mengembalikannya, maka Allah akan membantu pengembalian pinjaman tersebut. Jadi kalau niatnya betul-betul ingin mengembalikan, Allah akan memudahkan pengembaliannya. Namun barang siapa yang meminjam berhutang, tapi niatnya dia tidak akan mengembalikan, maka Allah akan menjadikan orang yang rugi. Hutang tidak hanya orang jual beli. Jika saja ada yang modal hutang, apa itu? Mas kawin, tapi alhamdulillah di Indonesia ini saya kira jarang sekali ada orang nikah tapi mas kawinnya hutang. Insya Allah jarang sekali. Tapi seandainya ada orang nikah mas kawinnya hutang, nggak dibayar kontan, dibayar separuh di cek,
detail. Man asdaqa imra'atan sadaqan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyaha iyyahu laqiyallahu azza wa jalla wa huwa zalim. Katakan Nabi, barang siapa yang memberikan mas kawin kepada istrinya ya, dengan hutang, kemudian di dalam hatinya dia niatan memang dia tidak akan melunasi pembayaran mas kawin tersebut, maka nanti tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dia dicatat sebagai orang yang berzina. Naudzubillah. Wa man idda'a dainan, berarti siapa yang berhutang, bahwa mujmul alla yuwaffiyahu, kemudian dia berniat tidak akan mengembalikan hutangnya, laqiyallaha wa huwa sariq, maka dia tatkala bertemu dengan Allah dia dicatat sebagai pencuri. Maka ini berlaku innamal a'mal binniyat, semua itu tergantung niatnya. Maka jangan pernah niat merugikan orang lain. Para bapak ibu sekalian, maka urusan hutang tidak hanya urusan duit, urusan duniawi, tapi ini akan terbawa sampai mati bahkan di akhirat. Baginda Nabi dalam hadis riwayat Muslim bersabda, yuhal syahidi kullu damin illa dain. Orang yang mati syahid ikut perang melawan orang kafir yang memerangi orang Islam, jihad fisabilillah, kok dia tewas di medan perang dengan status dan predikat mati syahid, maka dosa-dosanya semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, apa? Hutang. Maka hutang tetaplah hutang. Termasuk di situ adalah sahabat Abdullah yang punya anak namanya Jabir. Jabir bin Abdullah, bapaknya Abdullah. Abdullah ini ikut perang, kemudian meninggal, tewas. Ternyata meninggalkan hutang kepada orang Yahudi. Akhirnya anaknya mengurusi hutangnya, yaitu Jabir. Bagaimana untuk menunda hutangnya? Tidak mau. Akhirnya apa? Jabir ini kemudian sowan kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar dinegokan untuk ditunda. Tetap tidak mau orang Yahudi. Maka baginda Rasul kemudian memerintahkan Jabir, wahai Jabir, sudah kamu punya sawah kan? Kalau di sana kan sawah kurma, itu lah kunjungan kayak nolai. Orang Yahudi punya ulang, waduh, dan cekapkan nanti. Sudah di mana sawahnya? Sana kan Rasul mendatangi sawahnya, masuk ke sawahnya itu, kemudian sudah undun. Begitu diunduh di luar prediksi daripada Jabir bin Abdullah. Apa yang terjadi? Panen yang melimpah ruah, spekulasi utang susuk kata, barokahnya sawahnya didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita untuk berdoa agar kita dijauhkan dari hutang. Wala dari dain wa fahri dunya, ya, berlindung kepada Allah dari hutang dan wa fahri rijal, dan pasangan orang laki-laki. Itu maksudnya adalah debt collector. Karena orang yang berhutang dia akan berurusan dengan debt collector. Maka itu dimohonkan kepada Allah agar kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Tatkala Rasul mengajarkan doa untuk kita terhindar dari hutang, orang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, iya, karena orang yang berhutang, maka dia kalau berbicara dia akan dusta, bila berjanji dia akan meninggal. Begitu ditakdir kapan? Besok. Tidak lagi besok kapan? Besok. Akhirnya berdusta, berbohong.
bahkan berjanji meninggal. Kalau orang sudah berjanji meninggali, maka itu termasuk cirinya orang munafik. Naudzubillah. Maka jangan pernah meremehkan urusan hutang. Jangankan urusan hutang duit, yang remeh-remeh. Ini ada cerita. Ini kisahnya orang yang miskin kelewat miskin. Orang yang miskin kelewat miskin namanya kismin. Loh? Saking dari miskinnya orang ini sudah gak ngerti mau ngapain. Akhirnya apa? Dia mencuri. Tapi kalau dia mencuri khawatir nanti kalau ketemu digebui. Bagaimana mencuri yang aman? Mencuri di kuburan. Jadi dia itu mencuri kain kafan. Jadi kalau ada orang baru di kubur, malam harinya diambil kain kafan. Kain kafannya dibuang, dapat uang. Terus seperti itu. Jadi ini pencuri spesialis kain kafan, mencuri dari orang mati karena lebih aman. Orang mati kalau dicuri dia diam aja. Satu tiga ada seorang ulama, ada seorang kiai meninggal dunia. Wah, ini kiai kain kafannya wahabi. Nah, orangnya kaya, ini kain kafannya tebel, mahal, terus ini pasti aku dapat uang banyak. Nah, itu begitu targetnya diukur, malam hari ini dibongkar, kain kafannya ditarik. Ini ada kainnya, ketemu kainnya ditutup, dapat satu, tarik nanti dapat dua, tarik yang ketiga, angin tarik, tarik ini lebih banyak, tarik lebih. Jadi terus ternyata dicekali di tangannya, jadi mati, jam orang mati. Dia keheran, mati sok cekel. Kenapa dicekal? Banget pendawan. Orang yang mati orang. Kamu mencuri kain kafanku. Yang pertama aku biarin, yang kedua aku biarin. Kamu itu keterlaluan. Masa kain yang terakhir kamu ambil juga? Bagaimana jadinya tatkala aku bertemu dengan Allah, aku telanjang, masa kamu ngobrol? Kebangetan aku. Dia kaget. Maka orang yang mati itu dia ngomong, ya wis, apa wis, aku rela itu, kain kafan kau ambil, silakan ambil. Aku minta tolong, apa itu? Tolong sampean datang ke rumahnya si Fulan. Ngapain? Tolong aku sampaikan salamku dan aku minta halal. Aku pernah diundang ke rumahnya untuk hajatan. Jika IHK berumah hak, kalau di orang-orang nggak ada target, dan ini IHK. Daging, baru makan daging aku selilikan. Baru selilikan, aku pada rumahnya, di halaman rumahnya ada ranting dahan dari pohon, saya petik. Gawe apa jenis? Gawe tusuk gigi untuk menghilangkan selilitan. Ternyata itu yang aku ambil itu menjadi urusan di alam kuburku. Maka tempatnya selilitan gigi ini panas seperti panasnya api neraka. Tolong aku gak tahu, mintakan halal kepada orang. Jadi kalau uang ini kan hutang apa jenis? Hutang ranting pohon, sebut biro terang. Sudah boleh janji ada kubur, maka bagaimana dengan hutang uang? Masya Allah. Kalau yang lebih mengerti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketiga, ada seorang wanita dari keluarga Bani
Dan ternyata ya orang Jawa juga ada bani-baninya. Dan bani ini biasanya muncul pada waktu hari raya Syawal. Ada halal yang halal bani yang bahkan ada bani. Ini bani Juhaidah. Datang kepada kanjeng Nabi, orang perempuan itu matur, ya Rasulullah, inna ummi nadar an tahujja. Falam tahujja hatta matat. Ya Rasulullah, ibuku pernah bernadar untuk pergi haji. Tapi sebelum pergi haji keburu mati. Apakah aku akan menjalankan hajinya, mengkodok hajinya? Maka katakan Nabi, iya, kamu berhaji atas nama ibumu, karena itu namanya hutang haji. Aku tanya pada kalau ibu punya utang sama tetanggaku, sama manusia, kira-kira disauri di bulan ini, iya saya bayarkan. Maka hutang kepada Allah lebih pantas untuk dilunasi, untuk dibayarkan. Maka kalau orang tua yang sudah daftar haji, kemudian sebelum datang kota hajinya tahunnya belum datang ke keburu haji, maka hendaknya anaknya menunaikan hajinya. Kalau tidak bisa berangkat sendiri, karena syaratnya badan haji itu harus dirinya sendiri harus haji, pernah haji. Tidak boleh orang yang membadalkan haji ibunya tapi dia belum pernah haji. Dia harus haji dulu, baru kemudian untuk dirinya sendiri, baru untuk tahun depannya itu untuk ibunya atau orang tuanya. Maka kalau tidak bisa minta tolong kepada orang lain untuk menghajikan. Tapi kalau minta tolong kepada orang Indonesia, biayanya mahal. Di samping mahal juga lama karena ikut antrian kuota 35 tahun. Akhirnya daftar sekarang lunas porsi haji berangkatnya 35 tahun yang akan datang. Itu lagi diurut. Dan masih tidak berdoa. Maka minta tolong yang bukan kepada orang ini, orang yang ada di Mekah kan, mungkin yang ada di sana. Karena kalau kita minta tolong di sana, tak usah antri haji, bukan itu langsung budal kalau orang sana. Tidak pakai antri. Kalau berangkat itu masih antri dan biayanya tentu mahal karena membiayai pesawat PP, sehingga sama dengan haji sendiri biayanya. Tapi kalau di sana hajinya kurang lebih 15 juta adalah untuk menghajikan haji badan. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, dia bercerita, kami satu ketika duduk bersama para sahabat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang datang sholat kepada kanjeng Nabi, matur bahwa ada orang meninggal dan jenazah dan minta Rasul yang mensolatkan. Maka tatkala Rasul dilatih untuk mensolati jenazah, maka Rasul tanya, hal alaihi dainun, apakah orang yang nanti punya hutang? Orangnya mengatakan ya, oh tidak punya hutang. Apakah dia punya warisan? Dia mengatakan tidak punya warisan, tapi tidak punya hutang. Rasul kemudian mensolati jenazah. Satu ketika ada orang datang lagi minta untuk Rasul mensolati jenazah. Rasul tanya, jenazahnya punya hutang apa enggak? Maka dia mengatakan iya, dia punya hutang. Apakah dia punya warisan? Iya, punya warisan 3 dinar. Ya sudah, 3 dinar itu bayarkan ke hutang sesuai dengan hutangnya. Kemudian Rasul baru mensolati jenazah. Coba, jadi ini maka hutang itu bagian dari agama. Dainun itu bagian dari dinun. Bagaimana tidak Rasul juga mensolati orang yang mati kalau dia masih punya tanggungan hutang. Ada orang lagi datang, ya Rasulullah, tolong mensolatkan jenazahnya saudara ini. Maka Rasul kemudian bertanya, apa dia punya warisan? Tidak ya Rasul, tidak punya warisan. Apakah dia punya utang? Iya ya Rasulullah, punya utang. Ya wis, kalau sholat aku tak
orang yang sholat tapi kan tidak mau mensolat. Rasul enggan mensolati jenazah yang masih punya tabungan hutang. Maka kalau orang mati itu harus kalau punya hutang segera ditobatkannya. Ojo mencari hitung dino, ojo mencari petang dino, ojo mencari sewu dino. Orang mati langsung dihitung wajibnya. Buat apa? Buat melunasi hutang. Maka jangan dibuat selamatan macam-macam kalau punya hutang. Hutangnya dulu saat kencing lagi. Potong itu kuburan. Anaknya makan-makan, jadi selamatan. Jadi hutang. Dan kasihannya segera lunasi hutangnya. Rasul tidak mau sholat di jenazah setelah hutangnya belum. Kemudian Abu Qatadah sallallahu alaihi ya Rasulullah, dia hati yang menanggungnya ya Rasulullah. Hati yang akan membayarkan, yang akan melunasi hutangnya jenazah ini ya Rasulullah. Tanggungan saja. Ya sudah. Kalau kamu yang menanggung, kalau kamu yang membayar, sudah. Aku akan mensolatinya. Jadi sampai ada yang membayar hutang. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hutang itu sebetulnya bukan masalah. Yang masalah adalah kalau dia nggak bisa bayar hutangnya sendiri kan. Tapi bagaimana kalau dia tempo bisa bayar apa enggak? Makanya kalau mau baik, dia tidak perlu hutang. Tapi begitu dia hutang, dia sudah punya reng-rengan, punya ada apa itu? Ada rencana, ada hitung-hitungan. Bahkan kalau gagal ini sehingga tidak sampai ke delik hutang, maka tidak syukur-syukur hutang tanpa ada perhitungan. Maka jangan hutang sebelum dihitung dulu kemampuan. Ini ada seorang budak berkata, dulu Islam datang itu ada perbudakan. Jadi orang menjadi budak. Orang kalau menjadi budak dia bekerja, tapi dia nggak digaji, itu budak. Tapi kalau dia akad, namanya kitabah, dia menjadi budak namanya mukarrab. Maka dia bisa memerdekakan dirinya dengan cara kredit. Mengangsur penulan, misalnya untuk memerdekakan budak berapa? 250 juta. Jadi berapa tahun? Nah, kemudian ada orang seorang budak berkata, datang kepada Abu Waqil. Kisah ini diceritakan oleh Abu Waqil dari Sayyidina Ali. Jadi budak tadi itu datang kepada Sayyidina Ali. Datang kepada Sayyidina Ali karena Allah baca, dia curhat. Ini wa'adatu an kitabati ini wahai Sayyidina Ali, aku adalah budak berkata, aku memerdekakan diriku dengan akad kredit, tapi sekarang aku tidak punya uang, aku tidak mampu untuk melunasi. Tolong bantu aku, katanya budak berkata ini. Maka Sayyidina Ali mengajarkan, ala u'adziruka kalimatin allamani hinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana 'alaika mithlu jabal sirin Allah. Ini salahnya orangnya, bukan. Kalau urusannya itu uang, dia datang kepada orang kaya. Dia datang kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kaya, tapi kaya ilmunya. Tapi jangan diremehkan. Datang kepada Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali kalau membantu aku untuk melunasi hutang. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali nggak kasih uang, kasih dukung. Sudah, ini wajib. Ini aku diijazai oleh Rasulullah SAW. Jangankan hutang berapa, mereka punya. Seandainya hutang 1 golok, maka Allah akan memudahkan melunasi hutang. Apa doanya? Ini doanya. Allahumma
Allahumma qini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Diwaca ping 3 bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Doa ini adalah bukan sebarang doa, karena doa ini adalah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi berarti diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, yang menciptakan jagat raya. Allah yang Maha Kaya tidak akan jatuh miskin gara-gara melunasi hutangnya panjenengan, hutangnya orang sekampung, hutangnya orang sekecamatan, bahkan hutangnya orang sedunia. Allah gak akan bangkrut, gak akan jatuh miskin. Maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca doa ini. Mudah-mudahan sing duwe utang, mudah-mudahan segera lunas. Amin Allahumma. Supaya terbebas dari jeratan-jeratan hutang, karena hutang itu bisa menjadikan orang tidak nyenyak tidurnya, bisa tersiksa hidupnya, terlepas dari besar kecilnya. Tapi jangan pernah panjenengan ini susah dengan hutang, karena lebih banyak orang yang susah dengan hutangnya jauh daripada sampean. Hutangnya sampean gitu pun sampean susah, ya, karena sekarang ada orang yang lebih susah, yaitu supirnya expander yang nabrak Porsche, nabrak mobil Porsche. Itu tidak berapa? 5 miliar. Tapi 5 miliar gara-gara nabrak mobil mahal, ya, dia disuruh ganti 5 miliar. Utangnya sampai nggak segede itu, ya. Tapi yakin dengan doa ini, insya Allah Allah mudahkan hutang-hutang kita. Amin Allahumma amin. Terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita berpuasa, dan bulan di mana doa-doa insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan melewatkan satu kesempatan yang baik, yaitu tatkala buka puasa. Buka puasa itu bukan hanya doanya berbuka yang sampai baca, tapi yang tidak boleh ketinggalan adalah doanya panjenengan itu apa? Doa. Tapi mandi-mandi itu yaitu pada waktu berbuka puasa. Nah, orang-orang terkadang banyak yang salah paham. Orang berbuka puasa ya baca doa buka puasa. Stop. Orang-orang doa pas buka puasa itu kan dimana dulu. Kita tidak sampai melakukan. Jadi orang-orang ulangnya gampang dari itu. Jadi pas buka. Jadi jangan mencukupkan dengan doa Allahumma laka sujud wa bika amantu wa ala rizqika aqtu rahmatullah wa sallallahu wa tabarakal anhu insyaallah. Aduh ya Allah, lunas suci, lunas suci dengan hamparan takbir dan hutang suci, lunas. Jadi pas berbuka puasa itu adalah tempat mustajab. Maka setiap berbuka puasa selama bulan Ramadan panjang ulang-ulang terus doa insyaallah dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat dikon yang saya kepada mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Usiku wa nafsi